Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Gemini. Ya, Eh, karma apa yang didapatkan oleh orang yang sudah menyakiti hati Gemini? Ya, Eh, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Kenapa saya agak bingung ya? Kayaknya justru kartunya. Oke, kita berdoa dulu lah ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terbaru, bisa tekan tombol lonceng lalu tulis di kolom komentar. Terus apa lagi ya yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, bisa tulis di kolom komentar ya. Terus kalau kalian ingin apa ya? Terus kalau kalian ingin ini ganti gorden ya dengan aksesorisnya, apalagi sekarang hooknya tuh lucu-lucu banget, bisa lihat di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam batin. Jika tidak, ya mungkin apa ya energi Gemini yang lain ya. Jadi nggak boleh baper, kita ambil pelajarannya untuk fun reading tapi juga ada pendidikannya. Oke. Gemini siap? Ini saya kartunya agak bingung ya karmanya gitu loh ya. Oke, kita sesuai kartu dan intuisi juga pengalaman pribadi ya, hal-hal positifnya, lalu ada yang di Al-Quran juga ya kita masukin, walaupun ya saya backgroundnya bukan pesantren dan juga agamanya nggak baik banget ya gitu loh. Oke, Gemini, karma orang yang menyakiti kamu, dia tuh sekarang lagi banyak memberi dengan orang lain. Yang saya rasain ya, karmanya di sini itu karma baik gitu loh ya. Di situ kan di judulnya kan nggak ada karma baik atau karma buruk ya. Di sini menarik nih Gemini nih ya. Karma baik orang yang telah menyakiti kamu adalah dia sekarang lagi banyak memberi dalam hal materi kepada orang yang membutuhkan. Dia menjadi orang yang dermawan. Dia menjadi sosok King of Pentacles sekarang, di mana dia memiliki kemapanan finansial, dia memiliki berkelimpahan harta, berkecukupan gitu kan. Dia bisa menjaga hartanya dan memang dia senang menyendiri sekarang, lebih banyak mencari jawaban ke dalam ya. Dia lebih mendekatkan diri sama Allah sih yang saya rasain ya. Sebenarnya kalian itu pasangan yang seimbang. Sebenarnya kalian itu banyak apa ya, bisa memberi ke orang lain gitu. Sebenarnya kalian sama-sama gitu, orang senang memberi gitu loh. Tapi entah kenapa ya, ini kartu yang menurut saya satu nih eye catching banget, sedangkan yang lain tuh menurut saya bagus loh ya. Pentacles ini pasangan yang seimbang, ini The Hermit. Tapi entah kenapa dia tuh masih punya rasa sakit hati juga ternyata ya. Ini menarik banget buat saya. Dan sekarang dia tuh memang selain dari jadi King of Pentacles, dia juga jadi Queen of Pentacles loh ya. Kalau dia wanita mandiri, dia wanita berkecukupan harta gitu kan. Kalau dia laki-laki juga seperti itu gitu loh ya. Jadi tapi dia menyimpan rasa sakit hati ya, dia belum sembuh banget. Kok lucu ya gitu, padahal kan karma orang yang menyakiti zodiak Gemini judulnya ya. Tapi di sini saya mau kupas kenapa. Dia memang menyakiti kamu ya Gemini. Tapi ada satu hal yang harus kamu flashback ya. Apakah kamu menyumbang sehingga orang itu berbuat menyakiti hati kamu atau enggak? Itu pertanyaannya. Ketika memang kamu menyumbang rasa sakit hati atau kamu memperlakukan dia selama berhubungan itu dengan semena-mena dan zolim, maka karmanya karma baik yang dia terima gitu loh. Jadi kamu nggak boleh menyalahkan orang ya gitu loh. Ternyata mungkin selama ini dia sudah melakukan yang terbaik untuk kamu ya, itu semacam tabungan dia dan dia memetiknya sekarang gitu loh ya. Justru
dia mendapat keberlimpahan materi gitu loh, walaupun dia masih menyimpan rasa sakit hati sama kamu Gemini. Jadi ini kayak saling menyakiti ya sebenarnya. Gemini menyumbang, tanpa disadari menyumbang perkataan dan perbuatan yang menyakiti orang yang sudah menyakiti kamu Gemini gitu loh. Jadi kamu nggak boleh, di sini seimbang ya, ada the lovers ya, sama-sama seimbang. Jadi di sini sama-sama menyakiti yang saya rasa loh. Ini lucu banget kartunya ya. Kan karma orang yang menyakiti zodiak Gemini. Berarti kan dia menyakiti kamu kan. Ternyata kamu pun menyakiti dia Gemini. Kamu bisa jadi pemantik, kamu bisa jadi orang yang pertama kali menyumbang perkataan dan perbuatan yang akhirnya dia memutuskan untuk menyakiti balik kamu. Padahal sebenarnya dia sudah baik. Itu bisa juga loh Gemini. Kita fair-fairan ya. Ya namanya manusia pasti ada saatnya ke kiri ke kanan gitu loh ya. Tergoda sesuatu sehingga kita ke kiri ke kanan, gak lurus terus gitu Gemini ya. Ini sorry tuh saya harus bilang kayak gini. Yang saya rasain energinya kayak gini. Karma baik yang dia dapat dalam hal keuangan. Mungkin di masa sama kamu itu dia mendapatkan kezoliman mengenai keuangan. Makanya kenapa karma baiknya sekarang dia mendapatkan keuangan gitu loh. Mungkin kamu pernah menzolimi dia, menyumbang perkataan perbuatan yang mengenai materi. Saya nggak tahu ya, disesuaikan aja Gemini. Sorry tuh saya nggak ngebela siapa-siapa. Saya hanya ingin menetralkan, meluruskan ya. Terkadang orang berbuat jahat, tidak baik, zalim itu karena diri kita. Ada yang 100% karena orang itu memang jahat. Ada yang 100% dari diri kita. Ada yang diri kita menyumbang hal yang membuat dia tersakiti, akhirnya menyakiti balik tanpa kita sadari gitu loh ya. Itu juga bisa loh ya. Kita harus membuka mata, fair gitu loh ya. Oke. Sekarang kita rapikan dulu ya. Ini justru karmanya karma baik yang diterima orang yang sudah menyakiti kamu loh. Saya juga nggak tahu ya gitu loh. Oke. Gitu. Entah kenapa ya, I don't know why gitu loh. Terus di sini ya dia memang overthinking ya. Dia nggak bisa tidur karena begitu banyak beban pikiran ya. Terus tapi dia itu ada yang menawarkan perasaannya sama dia gitu loh ya. Ada yang menawarkan perasaan sama dia, dan dia sekarang itu sedang melakukan third party. Kalau dia sekarang sudah punya pasangan, berarti dia selingkuh atau dia diselingkuhi oleh pasangannya ya. Wow, keren nih. Dalam artian gini loh, Gemini ini kartunya unik kalau menurut saya ya gitu. Kita nggak baca kartu aja, tapi intuisi ya kan, pengalaman, kita masukin hal-hal baik dari pengalaman hidup kita, terus dari Al-Quran gitu kan. Terus di sini ada Nine of Cups, dimana memang dia lagi nyaman dengan dirinya sendiri, memperkuat kartu The Hermit ya. Dia lagi nyaman dengan dirinya sendiri, dia nyari jawaban ke dalam, dia jadi orang yang mendekatkan diri sama Allah gitu loh ya. Sebenarnya dia nggak mencari kebahagiaan dengan materi dimanapun, tapi dia sudah bahagia dengan dirinya sendiri ternyata Gemini gitu loh. Ya bukan berarti saya ngebacain Gemini terus saya ngebela Gemini gitu loh, enggak. Kita ya intuisi aja gitu loh ya, dan yang terlihat dari kartu memang kenyataannya seperti itu guys gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi kamu pemantik gitu, kamu penyumbang kenapa orang itu akhirnya menyakiti kamu gitu ya. Dan ya karmanya ternyata yang dia dapat karma baik, bukan karma buruk. Sorry ya Gemini, ini sorry to say ya gitu. Terus di sini wow ya, dia bahagia dengan kehidupan keluarganya yang sekarang berkecukupan, berkelimpahan materi, yang bisa dinikmatin gak cuma dirinya aja tapi ke keluarga besar gitu loh ya. Ayo loh Gemini, saya juga bingung, tapi ini yang saya rasain luar biasa ya. Dan harapan-harapan dia di bulan September itu tercapai, keluarga yang bahagia, punya keturunan segala macem. Ayo loh. Kamu berarti mungkin bisa jadi kamu dapat karma yang gak baik ya Gemini. Ini saya mau ketawa loh. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Gak cuma kartunya aja, tapi saya juga ngerasainnya kayak gitu loh. Dan memang dia memiliki suatu awal yang baru gitu loh ya. Suatu awal yang baru dimana memang
bekal-bekal masa lalunya bersama kamu itu menjadi suatu pegangan dia gitu loh, untuk memulai suatu hal baru gitu loh ya. Jadi kamu wow gitu loh ya, luar biasa loh. Saya nggak ngebela Gemini, nggak ngebela dia, tapi saya unik menurut saya bacaannya ya gitu loh. Jadi ya mungkin bisa jadi kamu Gemini introspeksi diri ya, kamu mungkin bisa jadi pemantik atau menyumbang hal-hal yang memang mungkin menyakiti hati dia, sehingga dia akhirnya menyakiti hati kamu. Mungkin tanpa kamu sadari dia tuh menyakiti kamu, padahal sebenarnya kamu yang mulai, bisa jadi loh ya gitu. Terus di sini ada Five of Swords ya. eh ada orang yang dia temuin, yang memanfaatkan dia dalam posisi nol, tapi dia berpikir bahwasannya dalam sisi dia sekarang jauh lebih positif ya, yang saya rasain energinya loh Gemini. Nih kalau timbangan ya di visual kepala saya nih Gemini, nih dia di atas kamu loh Gemini. Ada orang yang memanfaatkan kekalahan dia lagi titik nol, tapi dia berpikir positif bahwasanya memang gila ya, gue di saat posisi nol aja gue masih bisa bermanfaat untuk orang banyak loh. Oke. Lalu ada Six of Cups, di mana dia masih terkenang memori masa lalu, terutama ada trauma masa kecil yang memang dia belum sembuh ya. Dia ini posisinya sekarang lagi menggenggam dunia tuh ada di tangan dia gitu loh, sembari dia menunggu untuk mengkomunikasikan ide-ide. Dia punya banyak banget ide loh Gemini. Kenapa kamu menyumbang hal-hal yang menyakiti hati dia, sehingga dia menyakiti kamu balik tanpa kamu sadari? Kamu menyumbang, kamu yang mulai gitu. Itu yang saya rasain ya gitu. Jadi introspeksi diri seperti kartu ini ya, kamu harus introspeksi diri, kontemplasi gitu loh ya. Kok dia dapat karmanya baik gitu loh, berkecukupan finansial gitu kan, walaupun mungkin ada perselingkuhan, ada memori masa kecil, walaupun dia ada yang memanfaatkan dia dalam segi kegagalan dia saat ini titik nol gitu kan misalnya, walaupun waktu itu bisa juga, atau sekarang ya, karena dalam hal percintaan itu juga bisa. Dia kan dalam percintaan lagi di titik nol, yaitu tadi perselingkuhan, dia belum sembuh betul dari kamu gitu kan. Dan di sini coba, maka saya bilang coba Gemini, kamu introspeksi diri, kamu kontemplasi. Kok dia dapat karmanya baik dalam hal keuangan? Bisa jadi kamu yang lagi menurun keuangannya, mungkin di masa lalu tanpa kamu sadari, atau secara langsung maupun tidak langsung tanpa kamu sadari, maupun kamu sadari kamu menzolimi dia dalam hak dia mendapatkan keuangan, bisa jadi loh ya. Terus dia mau menutup siklus itu, dia udah nggak mau lagi sama kamu Gemini ya. Dia mau benar-benar fokus ke keuangan, kerja keras ya. Itu yang saya rasain ya. Nggak apa-apa Gemini gitu, tapi yang penting kita menyadari kalau yang berat itu yang kita tidak menyadari gitu. Enggak, orang dia yang jahat segala macam, tapi setelah kamu berintrospeksi diri, berkontemplasi, akhirnya kamu bercermin, oh iya ya, gue pernah ngambil hak dia, yang seharusnya itu hak dia, itu malah gue ambil ya. Jadi kamu nggak boleh iri sama dia gitu. Ternyata karma yang dia dapat itu karma baik dalam hal keuangan. Bisa jadi kamu mengkhianati atau mengambil hak-hak dia dalam hal keuangan. Oke? Jelas ya sampai sini. Kita lihat ke monologinya. Karma baik, kok karma ya, karma baik ya. Karma orang, kenapa nih? Ini energinya luar biasa ya. Karma orang yang menyakiti zodiak Gemini di bulan September 2021. Oke. Believe in the impossible. Percaya terhadap hal yang gak mungkin. Sepertinya kamu memang berpikir ini kayaknya gak mungkin ya, kok malah dia dapat karma dalam hal keuangan ya. Satu, mungkin
kamu menzolimi hak-hak dia dalam hal keuangan di masa lalu saat sama kamu. Kedua, dia dibutakan dalam hal keuangan, ya. Kalau di Islam itu ada nama istidrat, tapi di sini ada Six of Pentacles loh. Dia jadi orang yang dermawan loh, ya. Makanya King of Pentacles keluar, Queen of Pentacles keluar, semua itu soal keuangan. Mungkin dia banyak sedekah sehingga dia akhirnya jaya, ya kan, gitu loh, ya. Itu kan suatu hal yang nggak mungkin, tapi kan bisa jadi mungkin loh. Ayo Gemini, kamu harus sadar diri, banyak berintrospeksi. Saya di sini nggak mau ngebelain kamu karena kamu yang saya baca gitu kan. Saya juga nggak ngebelain pihak dia, saya nggak kenal, nggak ada keuntungannya untuk saya gitu. Tapi di sini saya benar-benar ingin, ayo kita buka mata, jangan selalu kita menyalahkan orang lain. Mungkin dari perkataan dan perbuatan kita menyumbang kenapa orang zolim sama kita, kenapa orang menyakiti hati kita dan lain-lain. You and your loved ones are safe. Ketika kamu memang mau membuka hati untuk orang lain, ya udah, Gemini, buka hati. Ini waktu yang aman, karena sepertinya dia nggak akan mau kembali sama kamu. Dia sudah bahagia dengan kehidupannya sendiri, dengan dirinya sendiri maupun dengan keluarganya. Walaupun tadi kita lihat sempat ada hubungan third party, ya, orang ketiga, atau dia bisa juga merayakan kemenangan dia dalam hal ekonomi, walaupun dia masih suka terkenang masa lalu. Ada orang yang memanfaatkan dia dalam sisi nol, misalkan percintaan segala macem gitu loh. Tapi dia nggak mau kembali sama kamu Gemini, ya, gitu. Kuncinya adalah percaya diri. Jadi tapi jangan overconfidence ya Gemini, gitu loh ya. Banyak-banyaklah doa, usaha dan berbuat baik, maka hasilnya dan karma baik yang akan kamu terima, gitu loh ya. Mungkin seperti orang di masa lalu kamu ini, gitu loh ya, yang menyakiti hati kamu, tapi ternyata dia dapat karma baik. Mungkin dia menanam hal baik. Bisa juga pada saat sama kamu itu dia nggak baik, tapi setelah pelajaran tapi dia mengambil pelajaran, akhirnya dia banyak memberi dan dia sekarang jaya, gitu loh ya. Bisa juga ya, who knows, hanya Allah yang tahu dan dirinya. A win-win outcome is forecast, ya. Memang nantinya akan mendapatkan jalan terbaik dari apa ya, a win-win outcome, nanti akan mendapatkan jalan terbaik dari apa yang dipertimbangkan ya sama dia, gitu loh. Dan hal-hal yang dirasa sulit untuk kamu, mungkin perasaan hati kamu, sakit hati kamu, alangkah baiknya di saat kamu sudah menyadari, oh ya, karena saya memang menyumbang perkataan dan perbuatan, oh ya, dia layak untuk berbahagia, ya. Ikhlasin, doain. Siapa tahu nanti doa itu kan seperti garpu lah, baliknya kembali lagi sama kamu baik. Sorry ya, ini saya di siang hari jadi banyak suara mengganggu yang noise. Oke. Dan memang yang dirasa sulit sama kamu itu pendekatan atau apapun nanti akan segera berakhir, karena kamu memang sudah mengikhlaskan. Ternyata orang yang menyakiti kamu itu sudah berbahagia, berkecukupan finansial, karena memang mungkin awal mulanya itu dari kamu sehingga dia menyakiti hati kamu. Terima aja, gitu loh ya. Atau kalau kamu masih sakit hati, dendam, marah, emosi, kamu bisa diterapi ya. Hold your vision. Kamu mau apa, kamu mau gimana, genggam terus visi kamu ya. Terus your commitment is being test, dimana memang komitmen kamu sedang dites, nggak cuma sama orang lain tapi sama diri kamu sendiri. Ayo, kamu mau nggak misalkan berjuang untuk berubah diri kamu, gitu kan. Kamu mungkin selama ini hanya menyalahkan orang lain, tapi sekarang kamu jadi banyak hal lah ya, yang intinya komitmen sama diri kamu sendiri, gitu loh. Harus percaya sama diri sendiri, dan nanti kamu juga akan sorry itu saya guys. Ya memang kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, sehingga nanti kamu, ya, kamu pun samakan seperti dia, gitu loh ya. Karena kamu mungkin sudah doa, usaha berbuat baik, mendoakan dia yang baik, mendoakan dia, oh ya, kamu ikut senang dengan kesuksesan dia. Akhirnya Allah pun melihat, oh dia udah nggak punya dendam lagi, nggak punya sakit hati lagi. Akhirnya kamu dipercayakan untuk sama seperti dia, memiliki finansial yang bagus sehingga kamu bisa membeli tanah, rumah, mobil dan lain-lain ya. Oke?
Terus di sini what do you need to release? Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis gitu loh ya. Kamu harus cari tahu gitu loh ya. Dan nanti kalau kamu memang benar-benar mau sembuh dari rasa sakit hati, niatnya itu nanti kamu akan menemukan jalan keluar kok. Jangan khawatir ya guys, oke? Romance Angel. Karma untuk orang yang menyakiti kamu di bulan September 2021 ya. Lucu loh ini bacaan, aku suka Gemini. Padahal yang lalu saya tuh salah nyebut ya, di title itu Gemini. Tapi yang saya sebut itu Cancer, padahal sebenarnya itu Gemini. Sorry to say, tapi saya sudah nulis di postingan ya guys. Dan ini wow, bacaan unik. Memang dalam hubungan kalian ya, kamu memiliki kecurangan dalam hal keuangan kepada dia, sehingga dia sekarang menanam karma baik itu karena dia sering bersedekah, berdermawan, dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya gitu loh ya. Dan kamu sekarang yang ekonominya lagi morat-marit gitu loh ya, gitu, oke? Terus di sini ada trust. Kalau kamu ingin seperti dia berjuang, percaya sama mimpi-mimpi kamu harus bisa kuat. Bicaralah dari hati ke hati ya. Terus karena dia memang, kalau dirasa memang kamu masih ingin kembali sama dia, kamu menyadari hal itu, coba berdoa, afirmasi, visualization, law of attraction. Kalau memang dia masih punya kebesaran hati untuk memaafkan dan menerima kamu, dan merasa dia soulmate kamu, benar-benar seimbang karena the lovers ya, coba, siapa tahu dia bisa kembali sama kamu. Tapi kalau enggak, sudah ridoin, ikhlasin. Mungkin dia lebih bahagia dengan orang lain, dan kamu pun bisa lebih berbahagia dengan orang lain ya, gitu loh. Past life relationship, kamu punya hubungan di masa lampau dengan dia, makanya sekarang diketemuin lagi, mungkin ada hal-hal yang mau diperbaikin ya. Ternyata memang selain past life relationship, kalian itu adalah soulmate ya, gitu loh. Tapi soulmate itu nggak harus bersatu ya, nggak berpisah juga, tergantung dari jodoh ya. Ya, kamu harus tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu, dan memang akhirnya kamu bisa menikah dengan orang yang baru ya. Oke Gemini, di masa luang untuk healing, untuk sembuh, kamu bisa coba deh melakukan hal-hal ini untuk self care kamu ya. Saya nggak baca kartu jatuh dan terbalik. Oke. Ya. Make an altar. Perbanyaklah berdoa, kontemplasi, introspeksi diri ya. Mungkin kalau yang muslim di musola gitu kan, yang Kristen mungkin buat di sudut kecil, lalu pakai apa namanya, salib gitu kan. Terus coba kamu pakai aromaterapi, wangi-wangian, biar kamu lebih tenang, kamunya bisa relax gitu kan. Terus connect with kristal ya. Coba kamu mungkin yang biasanya dengar kristal ya, sekarang kamu bisa masuk dunia kristal, mengenal macam-macam kristal, penyembuhan hati kamu memaafkan diri kamu yang tanpa sengaja mungkin menyakiti hati dia kamu yang memulai duluan, itu bisa loh ya. Atau kalau kamu memang mau tenang ya, salah nggak salah 100% kesalahan dia atau 100% kesalahan kamu, atau kamu menyumbang segala apapun itu, whatever yang berhubungan dengan akhirnya ada kejadian kamu lepas sama dia, kalau kamu gentleman, kamu bisa hubungin dia, minta maaf ya, gitu loh ya. Itu lebih keren lagi. Terus untuk soul journey-nya, Death memang harus bertransformasi ya. Ya mungkin dia lebih dulu bertransformasi dari kamu ternyata. Ya memang mungkin basicnya dia orang baik, senang memberi. Kamu sebenarnya orang baik, cuman mungkin
eh, cara kamu memberi itu menzolimi hak-hak dia dalam hal ekonomi. Ya, kamu harus bertransformasi. Oke. Courage, keberanian. Ayo dong, kamu harus punya keberanian mengakui kesalahan kamu. Kamu harus punya keberanian untuk mendatangi dia, meminta maaf kalau dia nggak memutus semua kontak medsos dan telepon. Kamu samperin dia gitu loh. Kalau kamu tahu rumahnya, kamu samperin. Kalau kamu nggak tahu, kamu cari info tentang dia, kamu datengin. Dan kamu harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur gitu loh ya. Ternyata dia jauh lebih baik hidupnya dari kamu ya. Walaupun kamu lagi kesusahan ekonomi, kamu mulailah tetap bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur nanti nikmatnya ditambah. Mungkin siapa tahu rezekinya ditambah. Mungkin dulu kamu dikasih kesempatan ekonomi yang bagus, tapi kamu zolim sama dia ya. Perseverance, akhirnya kamu tersadar bahwasannya apa yang saya mau di pikiran saya bisa terwujud gitu ya. Terus denial, nggak ada lagi menyangkal. Akhirnya kamu menerima bahwa oke, itu semua salah saya. Service ini memperkuat kartu Six of Pentacles ya. Jadi memang ya, kamu jadi mengikuti jejak dia, lebih banyak memberi ya, berdermawan tapi dengan cara yang baik, tidak menzolimi hak-hak orang lain ya. Aduh, beda nih hawanya Gemini. Saya tuh ada rasa pingin ketawa, nggak nyangka, kayak speechless gitu loh ya. Wow, sexy love deck terakhir. Karma bagi orang yang telah menyakiti kamu di bulan September 2020. Biasanya kan karma itu identik dengan yang nggak baik. Ini malah yang baik loh karmanya. Jadi introspeksi diri. Saya tidak mau menyalahkan. Be gentle with yourself. Makanya saya bilang kamu harus berani dengan diri kamu sendiri. Mungkin berani mengakui kesalahan walaupun tidak sepenuhnya salah kamu, walaupun itu memang kamu pemantik segala apapun itu, berani mengakui kesalahan. Terima. Ya, jangan jadi pengecut. Berani ambil resiko. Apapun itu, ya. Kalau kamu memang ingin menghubungi dia, meminta maaf duluan. Rayakan percintaan kamu, ya gitu loh. Ya mungkin melihat dia bahagia walaupun ada hubungan terparti dalam hubungan percintaannya dia, tapi kamu bisa merayakan bahwasanya karena hubungan percintaannya dengan dialah kamu menjadi orang yang tersadar. Kamu seperti orang yang diketok kepalanya. Kok dia nyakitin gue, kok dia jahat sama, padahal sebenarnya kamu menyumbang ya. Dan kamu merayakan percintaan, oh karena dia gue sekarang jadi tersadar gitu loh, bahwasanya saya menyumbang kenapa dia jadi jahat sama saya. Dosa loh, kamu harus memutus. Untung dia gak ngelakuin hal jahat itu ke orang lain, dia diputus di dirinya. Coba kalau dia melakukan hal itu ke orang lain dan terus berputar seperti lingkaran setan, maka kamu dosa. Compassion for all, berikan kasih sayang kamu kepada semua orang ya, kepada hewan, tumbuhan, benda mati, apapun yang ada di bumi, nanti baliknya ke kamu akan kasih sayang juga. Jangan bergosip, karena dengan bergosip kamu mematikan cahaya kamu yang Gemini. Your purpose is joy. Tujuan hidup kamu dijalani dengan menyenangkan dan sangat menyenangkan, karena ini demi kebaikan. Akhirnya kamu mengikuti jejak dia, lebih banyak berderma dengan cara yang baik ya, gitu loh ya. Believe ya, kamu harus percaya. Believe in the impossible, memperkuat kartu monologi. Bisa kok kamu berubah ya, jadi kamu jangan khawatir. Dan akhirnya kamu bisa sembuh ya dari rasa sakit hati dia, karena kamu sudah menyadari bahwasanya kamu menyumbang memang orang itu menyakiti hati kamu ya. Memutuskan untuk bertransformasi, memutuskan untuk meminta maaf duluan, memutuskan untuk apapun itu hal-hal baik yang saya inginkan. Oke? Wow, luar biasa nih baru kali ini bacanya. Allah membayar sepertinya ya yang kesalahan yang kemarin. Gemini di judul saya sebut Cancer. Dan ini dibayar sama Allah ya, dengan readingan yang keren banget menurut saya. Ini selama saya nge-reading baru tahun ini yang paling bagus menurut saya, entah tahun-tahun berikutnya, karena saya jadi tarot reader itu baru ya. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk kali ini
Oke, saya mau nambahin ya, mungkin kamu bisa celebrate your love karena mungkin kamu akhirnya juga menemukan seseorang yang, bisa kamu ajak menikah, ya ini, oke. Sorry to say ya, saya tadi baru lihat wedding, oke ya. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Gemini di bulan September 2021 sudah selesai. Karma apa yang didapatkan oleh orang yang telah menyakiti kalian Gemini, ya saya tidak menjudge kalian, tapi memang saya merasakan energinya seperti itu. Ini beda loh, biasanya tuh berat banget ya. Aries Taurus tuh berat itu. Oke, nggak apa-apa, semua orang tuh punya kesalahan ya. Kita bukan malaikat yang nggak punya kesalahan, kita juga bukan setan yang punya salah terus, tapi kita manusia yang punya kebaikan dan keburukan ya. Waktunya kamu untuk balik lagi ke jalan yang lurus ya. Banyak-banyak berdoa, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian readingan untuk zodiak Gemini di bulan September 2021. Apa judulnya? Karma apa yang diterima oleh orang yang telah menyakiti kamu. Sekian. Kalau saya punya banyak kekurangan, tidak berkenan dengan readingan saya, silahkan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kebaikan kalian untuk subscriber, viewers, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.